Halo semuanya, Hanif di sini dan kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Oh iya, aku mau disclaimer dulu bahwa semua isi video ini sampai akhir nanti merupakan pendapat pribadiku, tidak mencerminkan sikap instansi manapun, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta. Nah, silahkan menghubungi kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan informasi yang resmi. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, buat yang baru pertama menonton channel Hanif Pajak, di channel ini kita sama-sama belajar pajak, membahas aturan pajak, hingga menemukan solusi atas permasalahan teknis perpajakan. Silahkan subscribe agar rutin mendapatkan informasi yang bermanfaat. Baik, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, jadi Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini bersifat omnibus. Maksudnya adalah satu undang-undang merevisi banyak undang-undang sekaligus. Di antaranya ada Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN, dan Undang-Undang Cukai. Namun tidak terbatas pada merevisi undang-undang. Di Undang-Undang HPP ini juga ada kebijakan baru yang diatur, yaitu PPS atau Program Pengungkapan Sukarela dan Pajak Karbon, yang nantinya akan kita bahas satu persatu. Oke, mari kita bahas. Yang pertama adalah overview daripada Undang-Undang HPP ini. Nah, overview Undang-Undang HPP ini, jadi Undang-Undang HPP ini terdiri dari beberapa bab. Diantaranya ada bab 1, asas tujuan dan ruang lingkup. Kedua, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Bab 3, tentang pajak penghasilan. Bab 4, PPN. Bab 5, program pengungkapan sukarela, yang sama-sama kita nantikan, yang akan dimulai di 1 Januari. Kemudian ada pajak karbon, ini yang baru. Ada cukai, dan ada peraturan peralihan serta penutup. Nah, oke. Selanjutnya asas dan tujuan. Nah, jadi kalau kita rangkum, sebenarnya ada 3 tujuan yang merupakan tujuan utama daripada Undang-Undang HPP ini. Yang pertama adalah menyederhanakan administrasi perpajakan. Istilah kerennya adalah birokrasi yang gak terlalu rumit lah. Kemudian yang kedua, menciptakan keadilan. Hal ini tercermin salah satunya adalah diadakannya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak untuk UMKM, yang nanti akan kita bahas. Dan yang ketiga adalah memudahkan wajib pajak. Jadi tujuan utama atau ringkasan daripada tujuan Undang-Undang HPP ini, yang pertama menyederhanakan administrasi perpajakan, yang kedua adalah lebih memberikan keadilan, dan yang ketiga adalah lebih memudahkan wajib pajak. Oke. Nah, kita lihat klaster perubahan Undang-Undang HPP ini. Jadi yang tadi saya bilang bahwa Undang-Undang HPP ini terdiri dari beberapa revisi yang merubah undang-undang sebelumnya. Namun disesuaikan dengan kondisi masyarakat, perubahan ini tidaklah berlangsung serentak. Jadi berbeda-beda. Misalnya Undang-Undang PPH yang dimulai pada tahun pajak 2022. Kemudian kalau Undang-Undang KUP, revisi atas Undang-Undang KUP itu telah dimulai sejak tanggal diundangkannya, yaitu sejak tanggal 29 Oktober 2021 yang lalu. Kemudian pajak karbon akan berlaku nanti mulai 1 April 2022. Ada Undang-Undang PPN, sama, ini juga 1 April 2022. Kemudian program pengungkapan sukarela yang ternyata waktunya cukup singkat, hanya 6 bulan saja, dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Cukai. Ini sama dengan PPN, telah berlaku sejak tanggal diundangkan. Sama dengan KUP maksudnya. Oke.
Kemudian kita bahas yang pertama, yaitu KUP, ketentuan revisi atas Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oke, jadi ada 5 pokok perubahan di Undang-Undang KUP ini. Yang pertama adalah NIK atau nomor KTP yang menjadi NPWP. Kemudian yang kedua adalah besaran sanksi. Kemudian yang ketiga tentang pajak internasional. Yang keempat penguasaan atau kuasa wajib pajak. Dan yang kelima adalah penegakan hukum. Oke, mari kita bahas dari yang pertama, yaitu NIK menjadi NPWP. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar atau membaca berita di portal-portal berita yang judulnya adalah NIK akan menjadi NPWP. Semua warga negara wajib bayar pajak. Nah, ini memang berita tersebut hanyalah clickbait. Yang benar adalah bayar pajak ya sesuai dengan kemampuan. Malah masyarakat yang tidak mampu bukannya membayar pajak, malah mendapatkan bantuan. Jadi NIK menjadi NPWP ini tujuan sebenarnya adalah untuk kemudahan dan kesederhanaan perpajakan. Jadi mungkin kita tahu di Indonesia ini banyak sekali nomor, ada nomor KTP lah, nomor SIM lah, nomor paspor, ada NPWP dan macam-macam lah. Nah, setidaknya di pajak nantinya akan menggunakan nomor KTP sehingga NPWP untuk orang pribadi dalam negeri tidak digunakan lagi. Nah, misalnya nanti kalau sudah siap infrastrukturnya, teman-teman ketika berkunjung ke KPP tidak lagi diminta, Pak boleh tunjukkan atau boleh saya pinjam NPWP-nya. Sudah tidak lagi, nanti akan berganti Pak boleh pinjam atau boleh tunjukkan nomor KTP atau NIK-nya. Oke, kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah perubahan besaran sanksi. Nah, perubahan besaran sanksi ini untuk lebih mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Saya contohkan di sini. Yang pertama adalah pada saat pemeriksaan ditemukan ada pajak penghasilan yang kurang dibayar. Nah, di Undang-Undang KUP yang lama sanksinya sebesar 50%. Namun di Undang-Undang HPP yang baru ini berubah menjadi suku bunga acuan sesuai dengan KMK ditambah uplift faktor 20%. Jadi misalnya ada penerimaan negara yang seharusnya dibayarkan pada bulan ini, tahun ini, tapi tidak dibayarkannya 3 tahun lagi. Tentu ada opportunity cost yang hilang di situ. Nah, untuk kompensasinya maka diterbitkanlah sanksi ini sesuai dengan sanksi bunga yang berlaku di pasaran yang ditetapkan melalui KMK. Namun tidak hanya itu, ada juga uplift faktor sebagai efek jerah. Kalau tidak ada uplift faktor, maka wajib pajak enak saja membayar pajaknya 3 tahun lagi. Toh yang dibayarkan adalah nilai yang sama dengan ditambah bunga pasar tentunya. Nah, cara menghitungnya adalah misalnya bunga sesuai KMK itu setahun 6% ditambah uplift faktor 20%, total 26%. Ini yang dibagi 12 untuk mendapatkan sanksi per bulannya. Oke, kemudian untuk PPh yang kurang dipotong juga ada perubahan. Yang tadinya 100% sama dengan PPh kurang dibayar akan menjadi suku bunga acuan ditambah uplift faktor 20%. Kemudian untuk PPh disetor tapi kurang PPh dipotong tapi kurang disetor, ini ada penurunan tarif 100% menjadi 75%. Dan juga PPN dan PPNBM kurang dibayar, ini tadinya 100% dikurangi menjadi 75%. Nah, tidak hanya pada saat pemeriksaan, pada saat upaya hukum pun ada penurunan sanksi administrasi. Kita lihat jika setelah wajib pajak mengajukan keberatan ternyata masih ada pajak yang masih harus dibayar, sanksinya berubah, yang tadinya 50% turun menjadi 30%. Pada saat banding juga sama, yang tadinya 100% turun 60%. Begitupun pada saat peninjauan kembali. Kemudian yang ketiga adalah dari
aspek pajak internasional. Nah, karena pemerintah tahu bahwa yang menggerus penerimaan pajak diantaranya adalah tax avoidance, tax evasion, dan BEPS atau Base Erosion Profit Shifting. Maka sekarang diadakanlah perjanjian internasional. Salah satunya adalah asistensi penagihan pajak global. Jadi negara kita, Indonesia, dapat meminta bantuan negara lain, misalnya Amerika, Inggris, negara-negara Uni Eropa, Jepang, Australia, untuk menagihkan pajak yang seharusnya menjadi hak kita, hak Indonesia. Nah, begitu juga sebaliknya, kita dapat dimintai tolong oleh negara lain untuk menagihkan pajak mereka yang menjadi hak mereka, begitu. Nah, kemudian ada juga konsensus pemajakan global. Nah, ini salah satunya adalah untuk menghindari pemajakan berganda. Jadi atas objek pajak yang sama, apabila sudah dipajaki di negara A, maka tidak perlu lagi dipajaki di negara B atau negara lainnya. Oke, kemudian ada juga untuk mencegah praktek base erosion profit shifting, karena tarif pajak di negara-negara di dunia berbeda-beda, maka perusahaan multinasional dapat saja membukukan pendapatan perusahaannya lebih banyak di negara dengan tarif pajak yang rendah. Nah, untuk melacak hal ini tentu bukanlah perkara mudah, sehingga diperlukan kerjasama dengan negara-negara lain untuk menemukan praktek-praktek semacam ini. Oke, kita lanjut ke poin keempat, yaitu tentang kuasa wajib pajak. Nah, misalnya bagi teman-teman yang sibuk atau bagi teman-teman yang sedang tidak dalam posisi dapat berkunjung ke KPP, maka dapat menunjuk seseorang untuk dijadikan kuasa. Nah, di sini ada perubahan syarat, yaitu pada saat di Undang-Undang HPP ini, kuasa wajib pajak dapat dilakukan oleh siapapun sepanjang memenuhi persyaratan, yaitu memiliki kompetensi di bidang perpajakan. Nah, pengecualian syarat ini diberikan kepada suami atau istri atau keluarga sedarah atau semenda 2 derajat. Maksudnya itu kayak kakek ke cucu, seperti itu. Oke, kemudian poin kelima, yaitu poin penegakan hukum. Nah, tujuan pemerintah bukanlah menghukum orang, tujuan pemerintah bukanlah memenjarakan orang, tapi mengembalikan hak negara untuk dapat pajak, atau yang disebut dengan ultimum remedium. Maksudnya lebih mengedepankan pemulihan kerugian negara dibanding dengan pidananya. Nah, kita bisa melihat ini tercermin dari turunnya sanksi administrasi yang tadinya di Undang-Undang KUP adalah membayar pokok pajak plus sanksi 3 kali dari kurang dibayar. Di Undang-Undang HPP ini turun menjadi 1 kali, kecuali kalau pidana tersebut merupakan pidana sengaja atau pidana bukan perbuatan yang pertama kali, dia tetap 3 kali. Bahkan kalau membuat bukti potong atau faktor fiktif ditambah yang tadi 3 kali menjadi 4 kali. Nah, ini untuk lebih mencerminkan keadilan, karena kalau membuat bukti potong atau membuat faktor palsu itu adalah pemalsuan dokumen. Jadi jelas-jelas sengaja lah. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke pajak penghasilan atau PPH. Mungkin kalau di PPH ini tidak terlalu rumit sama seperti tadi kalau di PPH. Oke. Nah, di PPH ini ada 4 sebenarnya perubahan yang dilakukan. Jadi ini untuk lebih memihak kepada masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. Yang pertama adalah
perubahan tarif atau bracket untuk pajak penghasilan orang pribadi. Kemudian yang kedua adalah perubahan tarif PPh badan. Yang ketiga adalah diberikannya batas peredaran bruto atau PTKP untuk orang pribadi pengusaha. Kemudian yang keempat adalah pajak atas natura. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu pengenaan pajak atas natura. Nah, natura ini sebenarnya di Undang-Undang HPP ini diatur itu berbanding terbalik dengan yang diatur di Undang-Undang PPh. Jadi kalau dulu di Undang-Undang PPh, natura ini tidak boleh dibiayakan oleh perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan. Jadi di sisi perusahaan tidak boleh dibiayakan, di sisi karyawan bukan merupakan penghasilan. Nah, di Undang-Undang HPP ini dibalik 180 derajat. Jadi di perusahaan tersebut boleh dibiayakan, namun di sisi karyawan merupakan penghasilan. Namun ada beberapa pengecualian yang bagi karyawan itu bukan dianggap penghasilan. Yang pertama adalah penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai. Kemudian natura di daerah tertentu, misalnya ada perusahaan tambang di pedalaman Kalimantan yang mana dia karyawannya diberikan rumah karena sangat jauh dari kota, tidak ada hak akses, diberikan minum, diberikan fasilitas macam-macam. Nah, ini dapat juga disebut natura yang bukan merupakan penghasilan. Kemudian yang ketiga, natura karena keharusan pekerjaan. Contohnya adalah alat keselamatan kerja dan seragam security. Kemudian yang keempat, natura yang berasal dari APBN atau APBD. Dan yang terakhir adalah natura dengan jenis dan batasan tertentu. Nah, ini yang terakhir ini adalah sebenarnya open point ya, untuk nanti dijelaskan atau didetailkan lebih lanjut di dalam PMK-nya. Nah, di sini seperti kata Ibu Menteri Keuangan, dicontohkan perlengkapan kerja seperti laptop dan ponsel yang diterima oleh pegawai yang pekerjaannya terkait dengan hal tersebut, maka tidak menjadi objek pajak penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan, dan bagi perusahaan boleh dibiayakan. Oke, jadi di Undang-Undang HPP ini pada umumnya natura itu boleh dibiayakan oleh perusahaan dan bagi karyawan merupakan penghasilan kecuali poin-poin yang dikecualikan. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah perubahan lapisan tarif PPh orang pribadi. Nah, ini adalah untuk melindungi masyarakat yang menengah ke bawah sekaligus memberikan kesempatan untuk berkontribusi lebih kepada masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Nah, kita lihat mungkin dari bawah, sebelumnya di Undang-Undang PPh saat ini itu hanya ada 4 bracket tarif. Namun di Undang-Undang HPP ini ditambah satu lagi hingga totalnya menjadi 5 bracket tarif. Yaitu kalau di Undang-Undang PPh di atas 500 juta atau 30% itu untuk di atas 500 juta, maka di Undang-Undang HPP 30% itu di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar. Adapun di atas 5 miliar ditambahkan bracket tarif baru yaitu 35%. Kemudian kita lihat di bracket tarif yang paling rendah yaitu di 5%, yang tadinya penghasilan yang dikenakan tarif 5% tersebut sampai dengan 50 juta, maka di Undang-Undang HPP ini ditambah lagi 10 juta sehingga sampai dengan 60 juta. Oh ya, yang dimaksud penghasilan total misalnya 50 juta, 250 juta, di sini itu bukanlah penghasilan bersih dan bukan juga penghasilan kotor, tapi yang dimaksud di sini adalah penghasilan kena pajak, yang tentunya penghasilan tahunan setelah dikurangi dengan PTKP dan pengurang-pengurang lainnya. Oke, di sini ada contohnya, ilustrasi penghitungan PPh orang pribadi. Nah, jika misalnya ada seorang karyawan dengan gaji per bulan 5 juta, maka penghasilan per tahunnya dikalikan 12 totalnya 60 juta.
Nah, ini contohkan dia belum menikah ya, sehingga PTKP-nya 54 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya hanya 6 juta. Yang mana tarif PPh-nya sebesar 300.000 setahun. Nah, di Undang-Undang HPP pun masih sama 300.000. Namun bagi pegawai yang memiliki penghasilan 9 juta per bulan, per tahunnya 180 juta dikurangi PTKP 54 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya sebesar 54 juta. Nah, kita lihat di sini terdapat penurunan PPh akibat perubahan bracket tarif PPh ini. Yang tadinya di Undang-Undang PPh yang lama bayar pajaknya sebesar 3,1 juta, maka di Undang-Undang HPP ini pajaknya tinggal 2,7 juta. Jadi terdapat penurunan sekitar 400.000. Kemudian bagi pegawai yang penghasilan per bulannya 10 juta, malah penurunan pajaknya sebesar 1 juta. Oke, kita lanjut. Mungkin tadi kita lihat banyak penurunan tarif, namun untuk PPh badan penurunan tarifnya dibatalkan. Ini agar tarif PPh badan ini lebih setara dengan negara lain. Jadi kita tidak terlalu rendah dibanding dengan tarif lain. Ini mengingat kondisi negara kita juga saat ini sedang recovery daripada pandemi. Nah, untuk mendukung itu maka dilakukanlah penyetaraan tarif PPh badan. Oke, selanjutnya adalah diberikannya batas peredaran bruto untuk bagi pengusaha yang menghitung pajaknya menggunakan PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Nah, penetapan batas omset sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Nah, jadi diberikan penghasilan tidak kena pajak sebesar 500 juta rupiah. Di sini dicontohkan ada sebuah kedai kopi, per bulannya omsetnya atau uang kotornya sebesar 100 juta. Di bulan Januari 100 juta, Februari 100 juta, Maret 100 juta, dan seterusnya. Maka dari bulan Januari hingga bulan Mei dia tidak perlu bayar pajak, karena sampai bulan Mei omsetnya baru 500 juta, setara dengan penghasilan tidak kena pajak tadi. Nah, mulai bayar pajaknya adalah di bulan Juni, Juli, Agustus, dan seterusnya. Setelah dia omset dia per tahun itu melebihi dari 500 juta. Jadi misalnya dicontohkan dulu sebelum Undang-Undang HPP ini berlaku atau untuk tahun pajak 2021 ke bawah, dia harus membayar pajak sebesar 6 juta per tahun. Nah, untuk di Undang-Undang HPP ini maka tarif pajaknya turun 2,5 juta hingga tersisa tinggal 3,5 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita ke PPN. Di PPN ini ada 3 hal yang dirubah. Yang pertama objek PPN, ada fasilitas PPN, dan juga ada tarif PPN. Jadi untuk tarif PPN ini menyesuaikan perkembangan ekonomi. Nanti mulai tanggal 1 April 2022 tarif PPN akan naik menjadi 11% dan juga akan naik menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Kemudian ada pengecualian objek dan fasilitas PPN. Ini untuk lebih mencerminkan keadilan dan lebih tepat sasaran. Nah, beberapa bahan kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial ini diberikan fasilitas bebas PPN. Nah, kemudian ada juga pengurangan atau pengecualian fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan. Oke, nah ini tarif PPN naik, ini sudah dibahas tadi. Selanjutnya ada yang namanya PP
PPN final. Nah, ini barang baru di Undang-Undang HPP. Namun sebenarnya kalau di Undang-Undang PPN sebelumnya ini itu ditetapkan melalui PMK. Jadi sebenarnya bukan barang baru-baru banget. PPN final atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPh final. Misalnya 1%, 2%, atau 3%. Nah, ini mungkin kita bisa melihat di pada saat ini di perusahaan agen gas LPG atau perusahaan perhiasan emas atau yang menyediakan jasa freight forwarding. Nah, itu walaupun istilahnya PPN bukan final, namun hal yang dimaksud kurang lebih sama, yaitu bagi perusahaan-perusahaan tersebut pajak masukannya tidak dapat dikreditkan dan untuk pajak keluarannya menggunakan DPP nilai lain. Nah, jadi yang dibayar hanyalah PPN daripada DPP nilai lain tersebut yang besarannya 1, 2, atau 3%. Misalnya saya ambil contoh untuk perusahaan jasa freight forwarding, di mana pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, sedangkan untuk pajak keluarannya menggunakan DPP nilai lain, yaitu DPP nilai lainnya 10%. Nah, sehingga 10% dikali dengan harga jual, kemudian dikalikan dengan tarif PPN 10% lagi, maka yang tersisa adalah 1%. Jadi perusahaan tersebut tinggal membayar PPN sebesar 1% dikali harga jual atau dikali harga jasa yang disediakan. Oke, selanjutnya adalah program pengungkapan sukarela. Namun untuk PPS ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, jadi jangan lupa subscribe channel Hanif Pajak agar tidak kelewatan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Oke, selanjutnya adalah pajak karbon. Oke, apa sih pajak karbon ini? Jadi ini adalah komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi apakah nanti setiap rumah yang punya AC akan dipajaki? Setiap kendaraan motor atau pabrik yang mengeluarkan asap akan dipajaki? Ya nggak gitu-gitu amat ya. Jadi nanti mulai 1 April 2022 akan berlaku pajak karbon ini untuk pembangkit listrik tenaga uap. Jadi akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan roadmap. Jadi nanti akan dibuat namanya peta jalan karbon dan juga pasar karbon. Jadi ini pengaturannya kurang lebih misalnya ada suatu PLTU itu diberikan batas untuk menghasilkan karbon atau untuk membeli karbon begitu. Untuk menghasilkan karbon sebanyak X. Nah, apabila perusahaan ini menghasilkan karbon lebih dari X, maka dia harus membayar pajak. Nah, adapun sebaliknya, kalau perusahaan ini menghasilkan emisi karbon di bawah X atau di bawah standar tadi, maka selisihnya dapat dia jual ke perusahaan lain, sehingga nanti akan tercipta yang namanya pasar karbon. Nah, nanti pada 1 April 2022 itu telah ditetapkan bahwa tarif karbon ini adalah sebesar Rp30.000 per ton CO2 ekuivalen. Oke, kemudian yang terakhir adalah cukai. Jadi cukai ini kurang lebih akan dilakukan penguatan mekanisme penetapan barang kena cukai. Mungkin bagi sahabat-sahabat asap yang menggunakan vape, nanti vape akan dikenakan cukai juga, sama seperti rokok. Kemudian untuk sanksinya ini kurang lebih sama dengan KUP yang tadi, yaitu berlaku ultimum remedium, yaitu lebih mengedepankan pemulihan keuangan negara daripada pidana. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan Hanif Pajak tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini. Like jika Anda suka dengan video ini dan dislike saja jika tidak suka. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.